Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk memisahkan komponen dari navbarnya nih yang ada di dalam komponen AppView, yaitu root komponennya atau komponen utamanya. Nah, pertama mungkin kita buat dulu filenya di components. Kita buat file. Nah, untuk pembuatan filenya di sini kita harus buat dia dua kata. Nah, ini kalau kita buat satu kata saja biasanya ada error di dalam ESLint-nya. Jadi kita buat dua kata navbar.void. Enter. Kita paste ke sini code dari navbarnya yang ini. Kita cut, masuk ke dalam. Kita masukkan ke dalam sebuah template. Dan ini masuk ke dalam templatenya. Nah, di sini problem kita di dalam codingannya yaitu di dalam fungsi drawlernya ini, dimana untuk script crawlernya ini itu berada di app.view yang ini, properti dari drawernya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba jalankan fungsi crawlernya ini yang berupa event atau fungsi yang drawernya ini berada di app.view yang ada di sini. Nah, kita bisa gunakan yang namanya event component atau kita sebut saja nanti namanya emit, yaitu event component menggunakan emit. Nah, pertama untuk menjalankannya, di sini kita bisa buat fungsi const bernama mungkin namanya drawer open close sama dengan panah, buat arrow function, dan di dalam fungsinya ini itu akan menjalankan fungsi buka tutup dari drawernya. Nah, berarti kita panggil drawernya drawer titik value sama dengan not drawer titik value. Nah, fungsi drawernya ini kita akan lempar ke dalam event yang ada di sini. Ini disebut dengan event komponen. Jadi kita lempar eventnya masuk ke komponen lainnya. Tapi sebelum itu kita import dulu komponen dari navbarnya. Import navbar. Nah, di dalam navbarnya kita coba panggil atau register komponennya. Nah, di sini untuk komponennya berarti kita panggil komponen navbarnya. Nah, cara untuk melempar eventnya yang drawer open close ini, nah hampir mirip kayak kita gunakan yang namanya event. Jadi kita buat event, contoh nama eventnya open close sama dengan, dan kita lempar fungsi dari drawer open close-nya, dan ini harus berupa string. Nah, di dalam navbarnya kita nanti bisa gunakan fungsi open close-nya ini, dan open close-nya akan menjalankan fungsi open drawer open close yang kita buat di dalam app-nya. Kita masuk ke navbar view. Nah, di navbar view-nya kita hapus yang ada di sini karena fungsi yang ini itu sudah kita jalankan di app.view. Kita ganti dengan open close. Dan jangan lupa karena dia di luar dari komponen yang ada di sini yang navbar, kita gunakan emit. Nah, di sini emit, habis itu eventnya apa? Eventnya namanya open and close. Di sini kita harus buat dia dalam sebuah kutip. Dan di sini supaya lebih spesifik kita gunakan script setup, dimana di script setupnya kita bisa register nama emitnya. Define emit bernama open close ke sini seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal testing di dalam web browsernya apakah fungsi dari navbarnya ini masih jalan atau tidak.
fungsi open and close dari drawernya. Kita buka terminal, view terminal, kita jalankan npm run dev kalau belum jalan, dan kita jalankan local server kita yang ini di dalam web browsernya. Seperti ini, dan drawernya masih jalan. Dan kalau kita ingin cek relasi atau struktur dari komponennya, teman-teman bisa install ekstensi bernama View DevTool. Nah, di sini kita cek saja yang namanya View DevTool. Enter. Nah, kita bisa gunakan yang ini, terverifikasi oleh Vue.js.org. Kita buka, kemudian add and clone, kita masukkan di dalam Chrome kita. Oke, setelah selesai, kita tinggal aktifkan ekstensinya. Ekstensi Vue DevTool yang kadang agak nyebelin juga, kadang nggak jalan, kadang jalan. Enter. Kita coba inspect, kita taruh ke bawah. Nah, di sini sudah ada view yang menjalankan Vue DevTool-nya. Nah, tadi fungsi kita itu kalau di Vue layout, nah itu ada fungsi yaitu drawernya di dalam app.view. Nah, ini ada fungsi drawernya. Dan juga di sini kita buat fungsi di dalam setupnya yaitu drawer open and close yang melempar fungsi yang menjalankan fungsi drawer open dan close-nya. Tapi di dalam navbar-nya di sini yang menjalankan fungsi open and close-nya saja. Ini kalau kita ingin cek komponen-komponen apa yang sedang berjalan dan setupnya apa-apa saja. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang event komponen atau emit di dalam Vue.js. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan dari slot. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you in next video. Have a nice day. Bye.